Ya, kembali pada malam hari ini kita akan belajar mengenai keluarga. Ya, karena keluarga itu sangat penting. Bahkan Alkitab mengatakan ya kehidupan suami istri keluarga itu merupakan gambaran dari kehidupan Kristus dan jemaat. Ya, karena suami dan istri itu adalah melambangkan akan Kristus dan jemaat. Jadi saya sangat percaya bahwa memang Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya, tapi salah satu yang menjadi prioritas adalah pemulihan dalam kehidupan keluarga, khususnya suami dan istri. Lalu orang tua dan anak, ya bukan istri dan anak, bukan suami dan anak, tapi suami dan istri, baru kemudian orang tua dan anak. Nah, Alkitab mengatakan bahwa hubungan suami istri itu merupakan gambaran daripada Kristus dan jemaatnya, dan kita semua tahu bahwa gereja sebagai mempelai wanita merindukan untuk dijemput sang mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah masa yang dinantikan oleh gereja. Cuman yang menarik adalah bahwa pemulihan Kristus dan jemaatnya itu akan digambarkan oleh pemulihan suami dan istri. Rahasia ini besar, tapi yang dimaksudkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Jadi saya punya satu keyakinan bahwa keluarga akan sampai kepada titik pemulihan yang supranatural, yang ajaib. Ya, memang kita akan belajar berbagai macam hikmat, kita belajar berbagai macam pengertian. Karena itulah saya berdoa, sementara kita belajar sama-sama, Roh Kudus akan menolong kita semuanya. Roh Kudus akan memimpin kita semuanya. Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kita, kepada setiap saya. Karena pemulihan keluarga itu dimulai dari saya, bukan dimulai dari kita, tapi dari saya. Masing-masing suami, masing-masing istri harus berikhtiar dan merindukan bahwa pemulihan itu dimulai dari saya. Karena kalau dimulai dari kita akan saling menunggu. Saya akan menunggu Bu Indah akan menunggu saya. Jadi sebagian dari Bapak Ibu ada yang mendengarkan hanya bapaknya, hanya ibunya, jangan khawatir. Ya, kita tidak harus menunggu pasangan kita untuk kita mengalami pemulihan. Nah, pada malam hari ini kita akan bicara mengenai berkemenangan atas konflik. Ya, itu tema yang akan kita pelajari sama-sama. Betul bahwa bukan hanya menang atas konflik, tapi memang berkemenangan atas konflik. Kenapa? Karena kalau menang atas konflik itu artinya mungkin hanya sekali saja, sesekali saja. Tapi berkemenangan itu artinya kita terus-menerus menang. Konflik boleh datang bertubi-tubi, konflik boleh datang berkali-kali, berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan itu boleh datang. Tapi kalau kita mengerti, ya kita mengerti dan Roh Kudus menolong kita tahu rahasia kebenarannya, saya percaya kita akan berkemenangan atas konflik. Nah, gambar berikutnya, silakan. Konflik yang berulang dan berkepanjangan akan merusak sendi-sendi kehidupan berkeluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja bahwa kita semua mengerti konflik itu bisa muncul kapanpun, pada situasi apapun. Konflik tidak tahu waktu kadang-kadang, ya bisa pagi, bisa siang, malam, persoalan, tantangan, dan bisa masuk lewat manapun. Ya, lewat hubungan suami istri, lewat orang tua dan anak, lewat pendidikan anak, lewat keuangan, lewat apapun itu konflik bisa saja masuk, ya. Dan itu kalau konflik itu berulang terus-menerus dan berkepanjangan akan merusak sendi-sendi kehidupan berkeluarga. Dan tentunya tidak menyenangkan, kan tidak nyaman kalau hidup itu penuh konflik.
Kita kan rindunya itu berkeluarga, itu kehidupan yang menyenangkan. Ya, keluarga itu kehidupan yang betul-betul harmonis. Keluarga itu kehidupan yang betul-betul asik sekali. Nah, konflik itu merupakan lawan daripada itu semuanya. Nah, konflik yang tak terselesaikan, konflik yang tidak selesai biasanya akan menimbulkan konflik berikutnya. Nah, itulah yang sering kali lalu konflik makin lama makin besar. Karena apa? Konflik yang satu belum selesai, ditambah dengan konflik yang lain, lalu terakumulasi, ditambah dengan konflik yang lain, lalu terakumulasi, ya komunikasi suami istri yang mungkin tidak bagus, menimbulkan konflik, lalu ada masalah keuangan, konfliknya bertambah, ketika ada masalah keuangan, lalu masalah anak-anak juga kadang-kadang bisa menjadi masalah, jadi bertumpuk. Ya, konflik yang tidak terselesaikan akan menimbulkan konflik berikutnya, dan konflik yang satu akan bertumpuk, terakumulasi bersama-sama dengan konflik yang lainnya. Konflik adalah alarm. Ya, alarm artinya apa? Artinya kalau kita ini punya konflik, itu berarti bahwa ada sesuatu yang harus kita bereskan dalam kehidupan berumah tangga kita. Jadi sebuah sinyal, sebuah alarm, ya seperti dokter kalau kita sakit, kita ketemu dokter, dia akan tanya, apa yang Bapak atau Ibu rasakan? Nah, dari apa yang kita rasakan itu dokter akan bisa mulai mendeteksi, bisa mulai menduga kira-kira sakitnya apa. Ada yang tidak normal, Pak, badan saya ini panas. Ya, tiba-tiba saya demam, tiba-tiba saya sakit ini, batuk, pilek, dan sebagainya. Nah, semuanya itu menjadi alarm, menjadi pertanda bahwa ada masalah yang harus diselesaikan. Dan misalkan kita ke bengkel, kita bawa mobil, lalu ahli bengkelnya, teknisinya akan bertanya, yang dirasakan apa Pak? Oh, tenaganya kurang, tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi konflik itu merupakan alarm, sebetulnya kita punya masalah. Dan masalah itu untuk diselesaikan, untuk kita menang atas masalah itu. Nah, di sisi yang lain, konflik itu juga merupakan kesempatan emas. Artinya apa? Ketika sebuah konflik berhasil kita selesaikan, suami istri akan mencapai satu kesepakatan yang bagus. Suami istri akan mau mencapai satu keharmonisan yang lebih lagi karena satu konflik sudah diselesaikan. Bukan satu konflik lalu disimpan begitu saja atau diabaikan. Ya, jadi konflik itu merupakan alarm, ada yang harus diperbaiki, ada yang harus diselesaikan. Tapi juga di sisi yang lain itu merupakan kesempatan emas untuk kita sebagai keluarga bisa lebih harmonis, bisa lebih menyenangkan. Nah, jenis konflik. Saya mencoba membagi dari yang sederhana, saudaraku, ya, sederhana, ya, jenis konflik. Yang pertama adalah yang muncul atau terlihat. Jadi ketika masalah lalu pecah begitu, lalu muncullah pertengkaran. Nah, itu yang disebut dengan konflik yang muncul ke atas atau terlihat, yang akhirnya pecah. Dari suami teriak, istri teriak, lalu akhirnya bertengkar. Nah, itu yang saya sebut dengan konflik yang terlihat, yang pecah. Ya, suami dan istri akhirnya bertengkar, beradu argumentasi, teriak-teriak satu dengan yang lain, kadang-kadang banting gelas atau apapun, ya itu konflik itu pecah. Tapi juga ada konflik yang terpendam. Ya, suami tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh istri, lalu dipendam. Dipendam. Bukan berarti lalu bisa memahami. Nah, kalau bisa memahami dan menyelesaikan itu bagus. Ini dipendam. Jadi itu yang saya sebut dengan konflik yang dipendam. Nah, konflik yang dipendam ini juga bahaya.
Ya, yang terlihat juga tidak bagus, yang terpendam ini juga bahaya. Ini akan ada di dalam hati, lalu lama-lama menjadi sakit hati, baik suami atau istri. Lalu satu waktu ketika pecah atau meletus, muncullah perkataan begini, aku sebetulnya sudah memendam lama. Nah, harusnya kalau memang niatnya dipendam, ya diselesaikan. Jangan dipendam untuk dimunculkan lagi. Nah, kalau pendaman itu banyak, saudaraku, itu seperti bom waktu. Satu waktu akan meledak. Lalu kita katakan, aku sudah tidak tahan. Loh, kenapa? Padahal selama 2-3 bulan terakhir, sepertinya tidak apa-apa. Tapi karena ada konflik yang dipendam, atau konflik yang terpendam. Kemudian, konflik jangka pendek. Ya, saya hanya memberikan supaya Bapak Ibu jelas. Konflik jangka pendek ini adalah konflik yang sifatnya temporer atau insidental. Ya, misalkan kita berencana apalah, kita mau berencana berlibur atau mana, yang satu pengen ke Bali, yang satu pengen ke Jakarta, lalu ribut, lalu tidak terjadi kesepakatan. Nah, itu hanya konflik yang disebabkan oleh masalah yang sifatnya insidental atau sifatnya temporer. Ya, kita ini ada keuangan, bagaimana mengatasinya, tiba-tiba keuangan keluarga menjadi sangat mepet atau bahkan berkurang, lalu bagaimana? Lalu muncullah saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, itu konflik jangka pendek. Ya, artinya masalah pada hari itu. Nah, tapi juga ada konflik yang saya sebut jangka panjang. Nah, konflik jangka panjang ini biasanya adalah karena perbedaan karakter, perbedaan cara pandang yang diakibatkan oleh latar belakang yang berbeda. Nah, itu biasanya yang saya sebut dengan konflik jangka panjang, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara pandang, perbedaan karakter yang berlawanan, lalu sang suami tidak suka dengan karakter istrinya. Istri tidak suka karakter suaminya, padahal karakter itu akan muncul setiap hari. Karakter itu akan muncul setiap saat, setiap dua hari sekali akan muncul. Nah, kalau kita tidak bisa menyelesaikan di situ, itu konflik akan berkepanjangan. Aku tidak suka dengan yang kamu lakukan. Aku tidak suka dengan omonganmu. Aku tidak suka dengan responmu. Aku tidak suka dengan cara berpikirmu. Nah, padahal cara berpikir, respon, kemudian karakter, itu tidak mudah mengubahnya. Tidak mudah mengubahnya. Andai kata bisa berubah, butuh waktu yang lama, butuh waktu yang tidak sedikit. Acap kali itu bertahun. Nah, kalau itu menjadi sumber konflik, ya akan terus-menerus masalah. Ya, akhirnya berkepanjangan dan kadang-kadang menjadi hal yang buruk menjadi terjadi. Kemudian berikutnya, penyebab-penyebab konflik. Ya, ini sedikit kita melihat penyebab-penyebab konflik untuk kita bisa mendeteksi. Ya, kita mendeteksi, oh kira-kira aku konfliknya akan seperti ini dan sebagainya. Yang pertama adalah ragam perbedaan. Latar belakang, karakter, cara berpikir, cara meresponi satu masalah, kemudian cara menggunakan segala sesuatunya. Nah, perbedaan latar belakang suami dan istri itulah yang acap kali menjadi sumber konflik yang berkelanjutan. Karena perbedaan latar belakang, perbedaan karakter, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara merespon itu akan mempengaruhi masalah-masalah berikutnya. Keuangan anak dan semuanya itu dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang. Pendidikan, sosial, budaya, perlakuan di dalam keluarga itu semua akan menjadi berbeda antara suami dan istri. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau lalu itu menjadi sumber masalah, artinya masalah itu akan berlangsung terus-menerus. Masalah itu akan berlangsung terus-menerus. Kemudian apalagi keuangan. Keuangan. Apalagi kita masuk kepada masa-masa yang sulit. Acap kali ketika keuangan menjadi berkurang, ya, tidak seleluasa
pada masa-masa yang lalu dan kita sudah mendapatkan warning bahwa sepertinya keuangan negara dan kadang-kadang itu juga berimpas kepada pekerjaan dan juga keuangan keluarga itu juga akan mengalami guncangan. Nah, keuangan bisa menjadi sumber konflik. Kemudian anak pada waktu kita belum punya anak, kita konflik, setelah punya anak kita konflik mengenai anak, bagaimana cara mendidik anak, yang satu inginnya dikerasin, yang satu inginnya lunak dan sebagainya. Ada begitu banyak masalah yang bisa muncul dari anak, ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian potensi orang ketiga, ya, potensi orang ketiga. Nah, kadang-kadang begini, ini juga bukan hanya masalah lalu misalkan perceraian dan ada orang ketiga, tapi juga begini, masalah pergaulan. Ya, suami lebih suka bergaul dengan teman-temannya yang lain, istri lebih suka bergaul dengan teman-temannya yang lain, sehingga istri atau suami sudah lagi bukan orang yang utama, tapi ada orang-orang lain yang mengisi akan kehidupan kita. Nah, acap kali itu juga menjadi masalah. Kemudian masalah seks, ya, Pak Jarod bulan yang lalu, ya, bulan lalu sudah menyampaikan dengan lugas dan transparan. Sayang, ya, belum selesai. Saya sedang menghubungi beliau lagi, nanti beberapa bulan lagi kita harapkan akan ada seri yang kedua. Begitu bicara masalah seks, peminatnya banyak sekali, ya, yang bergabung melonjak hampir 300 orang lebih, ya. Jadi rupanya itu masalah yang menarik, sekaligus juga masalah yang menjadi masalah bagi banyak suami istri. Nanti mungkin 2 atau 3 bulan lagi saya akan kontak dengan Pak Jarod untuk melanjutkan mengenai masalah seks. Maafkan saya bukan ahli seks, saya hanya praktisi, saudaraku. Bukan ahli, hanya praktisi, ya. Kemudian masalah berikutnya adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Komunikasi yang bumpet, komunikasi yang mampet suami istri itu juga acap kali menjadi sumber masalah. Ya, kita pernah bicara mengenai komunikasi. Nah, inti dari komunikasi adalah bagaimana kita belajar mendengar untuk memahami akan pasangan kita, dan ketika kita mengungkapkan pandangan kita juga mengungkapkan dengan baik tanpa ada tujuan. Kemudian yang terakhir adalah disfungsi peran suami istri. Artinya suami tidak berperan sebagaimana seharusnya suami, sebagai pemimpin, sebagai imam dalam keluarga. Istri yang harusnya menjadi penolong, menjadi penopang, menjadi membantu peran suami, tapi mungkin istri tidak sabar, istri gregetan, lalu akhirnya mengambil alih peran suami. Nah, disfungsi, ya, tidak berjalannya peran suami istri itu juga seringkali menjadi konflik. Nah, berikutnya adalah sikap yang salah. Sikap yang salah. Nanti kita akan bicara mengenai sikap yang benar, bagaimana kita mengatasi konflik, tapi sekarang yang kita coba pelajari adalah sikap yang salah dalam menghadapi konflik. Yang pertama adalah kita ketika ada masalah, ketika ada persoalan, entah disebabkan apapun, makin keras atau ngotot. Ya, bahasa Jermannya itu ngotot, saudaraku. Makin keras berusaha untuk memenangkan perseteruan, berusaha untuk memenangkan pertengkaran, berusaha untuk mengalahkan kita ketika kita bantah-bantahan begitu, ya, refleks kita. Ya, kalau saya dengan Bu Ida itu ribut, refleksnya itu begini, refleksnya saya akan makin keras, makin tajam, ngomong makin panjang dengan tujuan untuk membungkam dia, ya, membungkam dia dan mengalahkan perdebatan itu. Repotnya saya tidak pernah menang, saudaraku. Repotnya saya tidak pernah menang. Nah, sikap yang salah dalam menghadapi konflik adalah ketika kita makin keras, kita makin ngotot.
berusaha memenangkan perseteruan, berusaha memenangkan akan pertengkaran itu. Nah, akibatnya apa? Ketika suami istri itu ngotot, suami istri itu bersikeras, memenangkan lalu mencoba memberikan argumen, mencoba menunjukkan kesalahan pasangan kita, mencoba untuk menekan, akibatnya konflik makin membesar, kemudian merembet kemana-mana, menimbulkan konflik yang baru. Ya, kita bicara misalkan soal anak, lalu ketika kita ngomong keras, istri ngomong, aku tidak suka dengan caramu ngomong. Loh, tadi ngomong soal anak, sekarang berkembang karena kita ngomong keras, karena kita ngotot, kita menunjukkan alasannya, lalu bertambah, aku tidak suka cara kamu ngomong, aku tidak suka dengan alasanmu. Sekarang masalahnya dua, tadi satu, sekarang dua, dan acap kali itu melebar kemana-mana. Kalau kita keras, kalau kita ngotot, menimbulkan konflik yang baru. Kemudian ini sakit di hati itu akan semakin dalam dan akan semakin besar. Kalau kita makin tajam, kita makin memojokkan, kita mencoba mencari kemenangan, kita menekan, kita akan sakit di sini. Ya, itu sikap pertama yang salah, keras dan ngotot dan mencoba memenangkan pertengkaran. Yang berikutnya, membiarkan berharap lupa dan berpikir selesai dengan sendirinya. Jadi ketika kita punya masalah, kita tinggal pergi, ya sudahlah aku pergi, udah biarkan saja. Kita berpikir dengan membiarkan, lalu itu akan selesai dengan sendirinya. Saudaraku, tidak. Lain waktu, masalah itu akan terjadi lagi. Dan kalau itu terjadi karena kita membiarkan. Kita tidak menang atas konflik itu, kita tidak menyelesaikan konflik itu. Nah, kalau itu terjadi lagi, akhirnya apa? Kita akan mengalami keletihan. Suami atau istri akan mengalami keletihan di dalam kita menjalani kehidupan keluarga kita. Kita akan mengalami keletihan dan capek. Ya, kita akan stres, kita akan depresi, dan alih-alih kita menikmati kehidupan berkeluarga yang harusnya menyenangkan, yang harusnya penuh dengan sukacita, yang harusnya orang sebut itu surga dunia, itu adalah keluarga, tetapi ketika kita mengalami keletihan, itu keluarga menjadi tidak menyenangkan. Ya, itu sikap ekstrim yang salah. Kemudian kalau begitu, bagaimana Pak? Bagaimana berkemenangan atas konflik? Ya, berkemangan. Nah, harusnya berkemenangan, bukan berkemangan. Ya, ini tadi Bapak Budi Pras yang membuat mungkin lapar, jadi berkemangan. Mangan itu makan, saudaraku. Mungkin Pak Budi Pras sudah pengen makan, jadi mau direvisi, berkemenangan atas konflik. Nah, terima kasih langsung direvisi, luar biasa. Bagaimana berkemenangan atas konflik? Yang pertama adalah win-win solution. Ya, kita harus punya cara berpikir win-win solution. Nah, tema win-win solution ini besok malam saya akan pertajam secara khusus di dalam harmoni keluarga. Silakan ikut harmoni keluarga. Tapi begini, maksudnya adalah ini sebuah cara berpikir yang dalam kehidupan keluarga harusnya kita ini berpikir bagaimana caranya istri saya menang, saya menang. Karena kalau saya menang, istri saya akan kalah. Dan tidak ada orang yang suka kalah. Dan biasanya kalau dia kalah hari ini, dia akan, lain kali aku harus menang. Lain kali aku harus menang. Jadi dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan keluarga,
kerangka berpikir kita, cara berpikir kita adalah bagaimana caranya supaya suami istri menang bersama. Win-win solution, penyelesaian menang-menang, solusi menang-menang. Kalau orang tua dan anak punya masalah, caranya bagaimana supaya orang tua menang, anak menang. Tidak ada yang harus terluka. Ya, ini bukan tinju, saudaraku. Keluarga bukan tinju, lalu TKO dihentikan oleh wasit karena bonyok. Ya, ini harus berhenti bonyok. Nah, tidak ada TKO dan juga tidak ada KO. Nah, dalam konteks penyelesaian masalah keluarga, solusinya itu harus menang-menang. Jangan berprinsip menang kalah, karena tidak ada orang yang suka kalah. Nah, dalam kehidupan berkeluarga, semua harus menang. Kita belajar begini, setiap kali ada konflik, saya belajar dengan Bu Indah, kita mengalami hari-hari yang panjang, yang menyesakkan. Nah, kita berharap setiap kali kita menyelesaikan konflik, keduanya harus selesai dalam keadaan tersenyum, berpelukan seperti Teletubbies. Ya, itu menang-menang, saudaraku. Dalam keluarga semua harus menang. Tidak boleh ada yang kalah karena tidak ada orang yang suka kalah. Meskipun dia menyerah dalam alam bawah sadarnya, lain kali gantian aku yang menang. Nah, itu pertengkaran akan terus berulang. Yang kedua, nah, sederhanakan konflik. Konflik dibuat sederhana. Dengan cara apa? Fokus pada masalahnya. Jangan melebar kemana-mana. Fokus saja. Satu masalah diselesaikan. Jangan merembet kemana-mana. Ya, kemarin juga ada yang ini. Aku juga sudah 2 bulan yang lalu. Aku 3 bulan yang lalu. Lalu itu masalah, saudaraku, satu masalah kadang-kadang selesainya itu butuh waktu. Ini kalau 6 masalah dijadikan satu, kita tidak tahu mana yang selesai, mana yang tidak. Nah, selesaikan masalah satu per satu. Jangan diropel. Jangan digabung. Jangan ditumpuk satu dengan yang lainnya. Fokus saja kepada masalah. Kalau kita toh harus membicarakannya dengan istri atau dengan suami, kita fokus kepada satu masalah. Kemudian jangan menyalahkan pasangan. Ya kan konsepnya adalah ya tidak ada. Bu Indah sudah ngomong tidak mau ada yang menyalahkan, jangan salahkan saya. Ya, ini poin pesanannya Bu Indah. Jangan menyalahkan pasangan, saudaraku, karena konsep penyelesaian di dalam kehidupan rumah tangga memang menang bersama, menikmati kemenangan bersama. Kemudian jangan juga membalas. Jangan juga membalas. Ya, kalau suami berteriak, ya istri jangan ikut berteriak. Ya, kalau istri berkata apa sengak-sengak itu pedas, ya suami jangan ikut-ikutan. Jangan membalas. Ya, ada pepatah dalam bahasa Jawa itu bagus. Sing waras ngalah. Itu bagus tuh. Menurut saya dalam konteks ini sing waras ngalah, artinya yang waras, yang sehat pikirannya itu ngalah. Jangan membalas akan pasangan kita. Kemudian yang ketiga, bicarakan dengan tenang. Bicarakan dengan tenang, cari penyebabnya. Pada waktu kita berbicara, misalkan kita mau menyelesaikan dengan persoalan dengan istri atau suami, pastikan kita sudah tidak marah, saudaraku. Kita juga tidak dalam keadaan emosi. Kita tidak dalam keadaan emosi. Ketika kita membicarakan sesuatu, saudaraku, emosi ini betul-betul merusak banyak hal. Dari mana Bapak tahu? Saya mengalami dan semua orang mengalami. Begitu kita emosional, itu nada bicara, pilihan kata, bahasa tubuh kita, raut muka kita, apalagi kalau kita sedang tidak senang, kita sedang jengkel, lalu ditambah dengan emosi, itu seluruh bahasa tubuh, raut muka, nada suara, pilihan kata-kata itu akan buruk sekali. Dan kalau itu didengar dan dilihat oleh pasangan kita,
itu akan masuk dalam hatinya dan itu susah dilupakan. Ya, jadi ketika kita bicara dengan tenang, kita cari penyebabnya, apa masalahnya, coba dengarkan sampai tuntas apa yang menjadi pandangan suami, apa yang menjadi pandangan istri, mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk mempersiapkan jawaban dan bukan mendengar untuk mencari celah untuk menyalahkan, tapi mendengar untuk memahami. Tidak emosional. Kemudian bicara itu jangan sambil menuduh. Ini pasti kamu mesti begini, kamu selalu begitu, aku sudah tahu kamu mesti begitu. Nah, kata-kata kamu selalu begitu, kamu mesti begitu, kamu biasanya begitu. Nah, itu pelabelan yang negatif kepada pasangan, kepada suami, atau kepada istri, atau kepada anak, itu tidak menyenangkan, itu tidak menyukakan, dan itu tidak menolong, saudaraku. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya, fokuslah kepada penyelesaian. Jangan melebar kemana-mana, jangan saling menyalahkan. Nah, ketika saling menyalahkan, lalu kan jadi apa namanya ya? Jadi ya akan menimbulkan konflik yang baru. Ya, satu kali ini contoh ya, kapan hari beberapa waktu yang lalu kami pergi ke rumah sakit karena saya akan kontrol ya, check up. Lalu di tengah perjalanan tiba-tiba saya aduh surat pengantarnya ketinggalan. Nah, kalau zaman dulu ya, zaman perjanjian lama, saya tahu begitu saya akan tanya, kamu tidak persiapkan, kamu pikirannya kamu tidak fokus. Kalau zaman dahulu, kalau zaman perjanjian lama, saudaraku, begitu Bu Indah melakukan kesalahan, wah itu urusannya panjang. Saya akan ngomel sampai lega rasanya. Nah, ketika saya lega, dia sesak dadanya. Tapi ketika dia lupa, saya katakan ya sudah, tidak apa-apa, kita balik lagi, kita ambil lagi. Ya, jadi saya menang terhadap saya sudah bisa menguasai diri. Lumayan itu, lumayan. Aduh, itu kalau dulu saudaraku saya kan, kamu gimana sih? Kamu nggak sudah kamu pergi, kamu nggak persiapan, kamu pergi, kamu pikirannya kemana-mana, nggak fokus dan sebagainya, itu bisa panjang lebar. Masalah kecil ketinggalan bisa melebar kemana-mana. Nah, saudaraku bisa bayangkan ada banyak hal yang bisa membuat kita melebar kemana-mana. Nah, kita fokus saja kepada penyelesaiannya. Oke, ketinggalan, ya sudah diambil saja, selesai, titik. Ya, surat pengantarnya ketinggalan. Oke, ya sudah, enggak apa-apa. Kita mungkin akan terlambat 10-15 menit, kita balik aja, kita selesaikan. Tidak apa-apa. Nah, itu artinya fokus kepada penyelesaian. Jangan melebar kemana-mana, jangan saling menyalahkan. Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, suami marah dibalas dengan marah, suami emosi dibalas dengan emosi. Nah, itu Alkitab mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, alangkah baiknya ya kalau suami istri oke, suami katakan istriku bukan sempurna, ya sudah toh. Ya kalau dia punya kekurangan ya saya tutup. Ya dia lambat, saya cepat. Dia gampang lupa, saya coba ingatkan. Nah, itu fokus kepada penyelesaian. Ya kamu pelupa, ya kamu tidak ingat, kamu lain kali harus konsentrasi, kamu dan sebagainya. Nah, kadang-kadang itu lalu melebar kemana-mana, ngomel tidak selesai ya. Nah, kita harus berfokus pada penyelesaian. Oke, kalau istri kurang rapi, ya kita yang merapikan. Suami teledor, istri yang mengingatkan atau bahkan menggantikannya. Nah, itu artinya fokus kepada penyelesaian. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kemudian yang kelima, ini poin penting, saudara. Poin penting. Lakukanlah perbaikan diri atau koreksi. Sekali lagi, kenapa? Karena dalam konteks problem atau persoalan dari rumah tangga itu dua-duanya pasti urun salah. Oke, mungkin suami bisa menyebabkan, istri bisa menyebabkan penyebabnya, tapi respon kita yang salah membuat masalah meledak, konflik meledak, akhirnya salah kedua-duanya.
Jadi saya mendorong, lakukan proses introspeksi, apa yang saya bisa lakukan supaya masalah tidak berulang. Apa yang saya bisa kerjakan supaya masalah itu makin kecil. Nah, jangan berharap begini, saya akan perbaiki istriku. Tidak mau. Istri aku akan perbaiki itu, Pak. Aku akan perbaiki suamiku. Tidak mau. Yang bisa adalah kita memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Nah, pasti. Karena kalau suami istri konflik, tidak mungkin suami konflik sendiri. Oh, itu kan namanya ngamuk karpe dewe. Itu tidak bisa. Selalu kalau dia konflik, selalu butuh sparring partner, istri atau istri terhadap suami. Nah, perhatikan ayat ini. Karena sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, suami atau istri harus melakukan perbaikan diri terlebih dahulu supaya potensi-potensi konflik itu diminimalkan. Dan ketika ada konflik muncul, perbaikannya dimulai dari saya. Ya. Penyelesaiannya dimulai dari saya, bukan ya kamu yang harus diperbaiki, kamu yang harus bertobat. Nah, ketika istri atau suami dikatakan kita menunjukkan jadi kamu yang harus bertobat, ya kamu dulu. Kamu kan yang laki-laki, ya kamu yang perempuan. Kacau, saudaraku, kacau. Jadi lakukan proses perbaikan diri mulai dari diri sendiri. Kenakanlah kasih, tetapi yang terutama, kasihilah seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali konflik. Kasih menutupi banyak sekali persoalan. Jadi bagaimana? Suami harus penuh dengan kasih. Sabar, pengertian, lemah lembut. Istri harus memperlengkapi dengan kasih. Masing-masing harus memperlengkapi dengan kasih. Nah, yang terakhir sebelum nanti bagian Bu Indah akan menyampaikan beberapa poin, sebelum nanti kita kalau ada pertanyaan nanti dipersilakan baik lewat radio maupun lewat Zoom ini. Tadi Pak Budi sudah mengumumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian yang keenam adalah saling memaafkan atau berdamai. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Saling mendoakan. Saudaraku, kadang-kadang ini kita lakukan di dalam gereja. Ayo saudaraku, kita saling mendoakan di dalam komunitas saya, dalam persekutuan. Nah, sayangnya ini jarang dilakukan di rumah tangga. Ya, kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa bernubuat dengan orang lain yang ada di dalam gereja, yang ada di dalam jemaat, yang ada di dalam komunitas sel. Tapi kadang-kadang begitu berhadapan dengan istri, dengan suami, kita canggung. Nah, kenapa suami istri itu kadang-kadang tidak bisa berdoa bersama? Ya, tidak bisa berdoa bersama. Tidak nyaman berdoa bersama. Karena apa? Tidak ada saling memaafkan dan tidak ada kedamaian. Ya, tidak ada saling memaafkan dan tidak ada kedamaian sehingga tidak bisa ada di dalam satu mezbah doa bersama-sama lalu tidak bisa saling mendoakan. Nah, ini harus dipraktekkan pertama-tama di dalam keluarga. Kita harus bisa berdoa bersama-sama, mezbah doa, mezbah keluarga dengan istri atau dengan suami, lalu saling mendoakan dalam keadaan berdamai. Nah, kalau ada ganjelan, kalau ada yang kita simpan, biasanya memang susah. Ya, alasan kenapa setiap kali saya ketemu dengan suami istri, kenapa tidak bisa membuat mezbah keluarga? Saya masih mangkel ya Pak, saya masih marah. Ini ada yang saya simpan. Nah, bagian yang terakhir, setiap kali konflik harus
pada ini nih ya, berpelukan lalu berdamai, diakhiri dengan senyum bersama. Mungkin tidak sampai oke maafkan aku, tapi paling tidak begini ya, mungkin kita udah tahu sama tahu oke ini artinya saling memaafkan. Ya, tidak harus mamah yang terhormat, maafkan aku, tidak usah pakai kata-kata begitu barangkali ya. Ya, tapi kadang-kadang kita dengan pandangan mata, dengan pelukan, dengan senggol-senggolan, kita sudah tahu ini kita saling memaafkan dan kita berdamai, dan Alkitab mengatakan saling mendoakan. Supaya apa? Kamu sembuh. Nah, hal ini saling mendoakan, saling memaafkan, ini yang utama harus dilakukan di dalam keluarga. Silakan Bu Indah, sebelum kita masuk ke dalam Q&A. Ya, sedikit saya mungkin akan tambahkan sharing, tapi mungkin ada beberapa hal yang saling dengan Pak Yus saling melengkapi apa yang disampaikan Pak Yus. Konflik itu tidak bisa dihindari di dalam rumah tangga. Pasti di dalam setiap rumah tangga pasti ada konflik. Tapi kita bisa mengelola setiap konflik itu dengan baik, sehingga konflik itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita kemajuan di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, ketika kita menghadapi konflik, itu bukan satu yang Tuhan inginkan, tapi yang Tuhan inginkan adalah kita hidup rukun di dalam rumah tangga dengan orang-orang sekitar kita, dengan sesama jemaat. Tapi yang terutama kita mungkin rukun dengan orang lain, tapi seringkali melupakan rukun dengan pasangan kita sendiri. Nah, firman Tuhan katakan, Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan gini, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala melaleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita hidup rukun, ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap rumah tangga, setiap perkawinan kita mengharapkan berkat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, malam hari ini kita belajar bagaimana seharusnya kita berkemenangan atas konflik. Amin. Nah, jika konflik itu terjadi, apa yang kita lakukan? Hal yang pertama, saya akan membagikan 5, kalau Pak Yus 6 ya. Saya membagikan 5 hal, tapi mungkin ada yang beririsan ya. Yang pertama, apakah ketika kita menghadapi konflik, kita melampiaskan emosi kita, atau kita tinggalkan dahulu dan mendinginkan suasana hati kita? Hal yang pertama, dinginkan suasana hati kita, jangan simpan panas hati. Amsal 27 ayat 4 dikatakan, panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa yang dapat menahan terhadap cemburu? Seringkali kita ini menyimpan panas hati. Kalau sedang ada konflik, kita jengkel, oh panas hatiku, pokoknya aku harus melampiaskan. Saudara, itu yang sering saya lakukan dahulu. Saya kalau lagi jengkel, saya nggak bisa untuk menyimpan. Saya dari wajah saya, dari tingkah laku saya, perkataan saya akan keluar semuanya. Nah, saya belajar untuk saya mendinginkan hati kita terlebih dahulu. Saya tidak menyimpan panas hati. Setelah selesai semuanya, saya mendinginkan suasana hati kita, suasana hati saya tidak melampiaskan emosi, baru saya berbicara dengan Pak Yus ya, kalau ada konflik. Jadi dinginkan dan kuasai hati kita. Karena ketika kita bisa menguasai hati kita, itulah letak kemenangan kita. Sebetulnya letak kemenangan kita ketika konflik terjadi itu kita mesti belajar. Saya belajar ketika saya ada konflik dan saya bisa menguasai hati, itu kemenangan buat diri saya. Bahwa saya berkemenangan, ya. Hal yang kedua, kita tidak bisa merubah orang lain. Saya tidak bisa merubah Pak Yus atau mengontrol perilaku dia, pikiran dia, perasaan dia. Saya tidak bisa. Pak, kalau kamu lagi ada masalah dengan orang lain misalnya ya, beliau ini kalau lagi ada masalah atau apa, kadang-kadang itu satu hal yang saya tidak suka, diem gitu.
Dulu saya nggak suka kalau beliau diem. Saya selalu, kamu tuh ngapain sih? Kamu tuh ngapain? Ngomong dong. Tapi sepanjang 32 tahun pernikahan saya tidak bisa merubah beliau. Oleh sebab itu, sayalah yang harus berubah terlebih dahulu. Saya belajar untuk memahami, oh beliau ini begini. Kalau lagi ada persoalan, beliau nggak mau berbicara. Kalau dulu saya nggak bisa. Kamu tuh ngapain sih kok diam aja? Lagi jengkel sama aku, Pak. Beliau udah bilang, enggak. Iya, kamu masih jengkel sama saya. Ya itu yang dulu saya lakukan. Lucu sekali, tapi ya itulah saya ya. Tapi setelah berjalannya waktu, saya belajar untuk saya tidak bisa merubah beliau, tapi saya yang harus berubah terlebih dahulu. Hal yang ketiga, mencoba memahami apa yang sedang dialami atau dirasakan oleh pasangan kita. Coba tempatkan diri kita pada tempat pasangan kita, sehingga kita memahami dan menyesuaikan tanpa penuntutan. Seringkali kalau kita lagi ada konflik, kita kan mau menang sendiri. Nggak bisa. Dia harusnya yang seperti ini, dia harusnya nggak boleh berperasaan seperti itu. Dulu saya seperti itu. Contoh aja yang ketika beliau kalau ada masalah dia diam. Kalau saya ada masalah saya selalu ngomong. Tapi kalau beliau diam gitu. Saya selalu ngomong, nggak bisa. Kamu tuh ya kalau ada masalah ngomong dong, ngomong supaya bisa selesai. Itu nggak menyelesaikan ternyata. Dan saya belajar untuk menempatkan diri saya, oh memang beliau itu seperti itu. Jadi ketika saya belajar memahami apa yang beliau lakukan, beliau Pak Yus ini lakukan, apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau rasakan, saya bisa memahami dan menyesuaikan tanpa saya menuntut lagi. Kamu harus ngomong dong, kamu harus, masa nggak mau terbuka lah. Sebetulnya beliau tuh mau terbuka, tapi tunggu waktu. Nah itu yang dulu saya nggak bisa lakukan gitu. Ketawa. Hal yang keempat, saudara, kita harus memiliki kemampuan untuk mengubah cara berkomunikasi dengan pasangan kita. Seringkali cara berkomunikasi itu sangat membuat kita tidak bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Nah, belajar berkomunikasi dengan cara pasangan kita inginkan. Nah, kalau beliau ini tidak suka teriak gitu, beliau nggak suka teriak. Ini contoh aja ya. Saya itu kalau marah, saya jengkel, berkonflik, saya selalu marah dan saya tunjukkan tangan saya gini. Dari dulu itu waktu saya muda ya, saya nggak bisa gitu untuk saya diem gitu. Tapi saya belajar kalau begitu saya gini kan, beliau semakin ilfil kan, semakin nggak suka. Apalagi laki-laki pasti nggak suka gini, gitu nggak suka, pasti dia akan mengeluarkan gini jadinya. Nah, saya belajar gitu ya, saya belajar menyesuaikan dengan cara berkomunikasi beliau. Jadi belajar untuk kita tahu pasangan kita, mungkin setahun, 2 tahun pernikahan kita masih belajar ya, tapi 5 tahun pernikahan kita akan lebih mengenali akan pasangan kita. Jangan kita 5 tahun pernikahan, jangan kita berpikir gini, pokoknya aku ini ya seperti ini. Ya nggak bisa, saudara. Dalam pernikahan kita mesti saling belajar. Saya pernah bertemu dengan seseorang, dia ngomong gini, saya menasihati, kamu coba dong kalau ngomong, kamu pelan, nggak usah emosi gitu. Aku tuh orang emosian juga, saya cerita tentang diri saya. Dia ngomongnya, nggak bisa Kak, aku tuh memang seperti ini. Aku tuh memang seperti ini. Orang harus tahu memang saya itu kalau ngomong keras. Ya, belajarlah. Kalau kita mau kita berkemenangan dalam setiap konflik yang kita hadapi, kita belajar menyesuaikan cara berkomunikasi kita dengan pasangan kita. Nah, hal yang terakhir, belajar mengidentifikasikan masalah yang terjadi. Seringkali kita tidak bisa mengidentifikasikan masalah, sehingga masalah itu bladrah tekan mana-mana, bulat melebar kemana-mana, bladrah itu bahasa Jawa nih, betul, melebar kemana-mana, tidak fokus kepada satu masalah yang sedang terjadi. Seringkali perempuan itu dikuasai perasaan. Nah, itu seringkali membuat
ketika ada masalah, kita tidak bisa fokus kepada apa sih yang terjadi, tapi kita akhirnya masalah itu akan melebar kemana-mana. Ada satu kata-kata yang bagus, pernikahan kita tidak akan ditentukan oleh ukuran perjuangan kita, tetapi oleh ukuran komitmen kita terhadap perjuangan kita. Jadi kita mesti memiliki komitmen untuk kita berjuang bahwa masalah akan selesai. Amin. Masalah datang dan pergi. Konflik datang dan pergi. Mereka tidak akan tinggal. Ingat, konflik itu datang dan pergi. Silahkan saja datang dan pergi. Tapi kita mesti ingat sebagai anak-anak Tuhan, konflik itu tidak akan pernah tinggal di dalam kehidupan kita. Amen. Kita yang harus memahami bahwa masalah yang dihadapi memiliki solusi. Kita harus tahu bahwa setiap masalah itu ada solusinya dan itu akan berlalu. Jangan kita berpikir ini masalah enggak akan berlalu. Aku sudah mengalami ini. Coba pikirkan, buka mata hati kita malam hari ini. Konflik itu ada solusinya dan pasti akan berlalu. Dan kita harus tenang dan berusaha memecahkan masalah yang ada. Amin. Itu saja. Baik, Bapak, Ibu, dan semua saudara, saya berharap pengertian-pengertian hikmah dan pewahyuan ini akan menolong kita semuanya sehingga kita akan dimampukan berespon dengan benar terhadap semua masalah, dan Roh Kudus akan menolong kita semuanya. Amin. Untuk membawa kita kepada pemulihan demi pemulihan. Amin.